Halo, balik lagi bersama saya Bang Yaya. Kali ini saya akan mereview laptop Lenovo D33010 IGM. Tetapi sebelum kita lanjut, terima kasih kepada Happy Computer sudah mensupport YouTube channel saya. Buat kalian juga yang sedang menonton, jangan lupa support YouTube channel saya dengan cara menekan tombol subscribe dan tombol lonceng yang di sebelahnya agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Kalian punya budget 5-6 jutaan, butuh laptop yang udah touchscreen, ringan dan mudah dibawa kemana aja. Mungkin laptop Lenovo ini bisa menjadi jawaban untuk kalian. Nah, ini dia Lenovo D330. Penasaran dengan spesifikasinya? Langsung aja. Skuuu. Nah, laptop ini bisa menemani kebutuhan kalian untuk mengerjakan tugas ataupun meeting online. Kabar baiknya, Lenovo IdeaPad D330 dijual dengan harga yang masih lebih murah. Lenovo menekan harga jual Lenovo IdeaPad D330 agar tetap ramah di kantong. Pertama, seluruh bodinya hanya terbuat dari material plastik. Tidak ada kesan premium di perangkat ini. Walau begitu, secara keseluruhan bodinya masih terasa sangat kokoh dan ringan. Di bagian layar menjadi salah satu daya tarik Lenovo IdeaPad D330. Panel layarnya ini patut diacungi jempol. Mengusung panel layar IPS, layarnya sangat menawan dengan tingkat ketajaman dan warna yang amat baik. Respon layarnya dengan sentuhan jari juga amat baik. Layarnya ini terlihat tajam dengan resolusi Full HD 1920 x 1800 pixel. Menikmati konten multimedia seperti menonton film atau menjelajah internet sambil bekerja sehari-hari sangat nyaman di layar yang berukuran 10,1 inci. Bergeser ke bagian atas layarnya bisa dijumpai sebuah kamera depan yang resolusinya 2 megapiksel. Walau resolusi kameranya tergolong rendah, kamera ini sudah cukup memadai untuk mendukung aktivitas panggilan video. Sementara di bagian bawah layarnya bisa ditemukan sepasang speaker yang kualitas suaranya tergolong cukup baik. Dan gak lupa di belakang layar juga tersedia kamera yang beresolusi 5 megapiksel. Jadi nggak perlu khawatir di masalah kameranya. Udah lumayan banget untuk dipakai untuk meeting online ataupun Zoom. Kami juga tidak menemukan banyak port konektivitas di laptop ini. Bagian sisi kiri bodinya hanya tersedia jack audio 3,5 mm. Sementara di sisi kanan hanya bisa ditemukan tombol power dan tombol pengaturan volume yang ditemani port USB-C 3.1 dan port untuk isi ulang baterai. Cukup disayangkan walau telah dilengkapi dengan port USB Type-C 3.1, port tersebut rasanya memang kurang berguna karena tidak bisa digunakan untuk isi ulang baterai, jadi hanya menggunakan adaptor bawaannya. Lenovo IdeaPad D330 juga menyediakan slot combo kartu SIM dan micro SD, tapi mengingat model IdeaPad D330 yang hadir di Indonesia hanya mendukung WiFi saja, jadi slot tersebut hanya bisa dipasang kartu memori micro SD card. Ya, kurang mengasihkan sih. Kemungkinan banyak peminat dari Indonesia yang ingin menggunakan SIM card, tetapi ya disayangkan kurang tahu dari Lenovo-nya apa yang dipikirkan, mungkin karena harga yang dominan lebih murah. Mengusung konsep hybrid laptop 2-in-1, Lenovo IdeaPad D330 menawarkan fleksibilitas dengan kemampuannya yang menjadi tablet dan laptop saat terpasang di keyboard. Docking keyboard IdeaPad D330 juga terbuat dari material plastik. Bobotnya pun sangat ringan, yakni hanya sekitar 512 gram.
Saat unit tablet dan keyboardnya terpasang dalam kondisi tertutup, ketebalan bodinya otomatis akan bertambah bobot. Totalnya akan menjadi sekitar 1,1 kg. Menurut kami masih sangat ringan dan ideal untuk diajak bermobilitas. Docking keyboard juga cukup istimewa, mengusung sistem magnetik yang sangat kuat. Unit tabletnya tidak akan mudah terlepas ketika ingin melepas atau memasang unit tabletnya dari docking keyboard. Unit tabletnya pun bisa dipasang menghadap belakang, jadi sangat pas bagi yang suka menikmati konten multimedia. Saat digunakan untuk mengetik, tombol keyboardnya kurang nyaman untuk ditekan, mengingat jarak antar tombolnya yang cukup berdekatan. Jadi kalian perlu membiasakan diri dan wajib waspada saat mengetik karena bisa saja terjadi tipu atau salah menekan tombol. Kami juga cukup terkesan dengan ukuran touchpad mouse-nya yang relatif besar. Sayangnya touchpad tersebut kadang kurang responsif saat digunakan juga. Untuk konektivitas tambahan, keyboard docking membawa dua tambahan port USB 2.0 yang tersedia di sisi kiri dan kanan bodi. Cukup lumayan untuk menambah konektivitasnya yang minim. Walau begitu, absen slot pembaca kartu memori SD di Lenovo IdeaPad D330 menurut kami juga cukup disayangkan karena slot ini masih akan berguna untuk sebagian pengguna. Untuk bagian performa, Lenovo IdeaPad D330 yang resmi di Indonesia hadir dengan prosesor Intel Celeron N4000, RAM 4GB, dan ruang penyimpanan menggunakan MMC berkapasitas 128GB. Dari pengujian kami, Lenovo IdeaPad D330 kurang ideal untuk pengguna yang sering melakukan multitasking atau melakukan komputasi yang berat. Untuk membuka aplikasi secara bersamaan atau browsing dengan membuka banyak tab browser sekaligus, performanya akan terasa agak lambat. Menyunting foto atau video beresolusi tinggi juga kurang disarankan untuk laptop Lenovo IdeaPad D330 ini. Sayangnya Lenovo IdeaPad D330 relatif dengan harga murah. Ketika saya menggunakan satu tangan, tidak bisa langsung terbuka. Saya harus membutuhkan kedua tangan saya untuk membuka layar laptop ini. Demikian, Lenovo IdeaPad D330 bisa menghadirkan pengalaman menggunakan Windows 10 dengan mulus. Meski spesifikasi terbatas, kami pun cukup puas karena perangkat ini masih memadai untuk menunjang produktivitas sehari-hari yang ringan. Misalnya mengolah dokumen di aplikasi Office, browsing dan menikmati konten multimedia seperti menonton video atau mendengarkan musik saat mobilitas tanpa perlu menggunakan laptop yang lebih besar dan berat. Sementara untuk hiburan tambahan, performa dari laptop Lenovo IdeaPad D330 juga masih cukup untuk bermain game dengan kualitas grafis yang tergolong pas-pasan. Tapi game yang sanggup dijalankannya pun hanya sebatas game-game ringan seperti Zuma Deluxe ataupun sejenisnya. Satu lagi keunggulan dari Lenovo IdeaPad D330 yang wajib diacungi jempol adalah daya tahan baterai yang tahan lama. Menurut Lenovo, baterai Lenovo IdeaPad D330 bisa bertahan hingga sekitar 13 jam. Ingat kata Lenovo. Pada prakteknya saat kami gunakan untuk bekerja dengan skema tingkat gelap terang layar 50%, terhubung ke WiFi, mengetik dokumen dan browsing, baterainya ini sangat irit dan sanggup bertahan nyaris 10 jam. Singkatnya, baterainya ini cukup tahan seharian untuk menunjang produktivitas kami di luar ruangan tanpa perlu khawatir baterainya akan cepat habis. Nah, itulah dia sedikit review tentang Lenovo D330 dan saya simpulkan meski minim konektivitas, tidak mendukung kartu SIM dan performanya yang pas-pasan,
Lenovo IdeaPad D330 masih bisa untuk menunjang produktivitas sehari-hari yang ringan seperti misalnya browsing, bekerja dengan aplikasi Office. Ini menjadikan termasuk salah satu perangkat komputasi berbasis Windows 10 yang relatif terjangkau dan cukup memadai untuk menggantikan laptop. Selain itu, fleksibilitas 2-in-1 yang bisa dijadikan laptop dan tablet, dimensi yang ringkas, serta baterai yang tahan lama adalah beberapa nilai tambah yang menjadikan wajib untuk kalian pertimbangkan. Di sini selain kalian mendapatkan laptopnya, kalian juga mendapatkan sebuah kartu garansi dan buku petunjuk manual dari Lenovo. Dan di sini kalian juga mendapatkan sebuah adaptor untuk mengecas laptopnya. Sayangnya laptop ini tidak dapat dicas dengan Type-C. Adaptornya pun tidak berbentuk Type-C. Dengan harga jual yang kisaran 5-6 jutaan, Lenovo IdeaPad D330 cocok untuk pelajar, pekerja, atau mahasiswa yang kebutuhan sehari-harinya tidak menuntut perangkat dengan spesifikasi tinggi. Untuk pembelian kalian bisa cek di deskripsi di bawah video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya Bang Yaya. Sampai jumpa di video berikutnya.